Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Fatia Nanta Olive Sukmara, biasa dipanggil Olive, dan pada pertemuan kali ini kita bakal belajar matematika nih, pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini kita bakal belajar mengenai pangkat bilangan bulat, bilangan negatif, dan nol, terus sifat-sifat pangkat, dan juga akar. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu pangkat bilangan bulat. Maksudnya bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu maksudnya angka dari 1, kok nggak bisa sih ini? 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya nggak koma-komaan dan juga bukan negatif. Nah, terus pangkatnya kayak gimana? Ini tuh misalkan pangkat itu, bilangan berpangkat adalah bilangan yang memiliki faktor pengalian yang sama. Nih, ingat ya, di sini harus sama. Jadi maksudnya, ini kan ada 3 kali 3 kali 3, gitu, 3 kali 3. Ini kan faktornya tuh sama, semuanya tuh 3 nih. Kita tinggal hitung aja, 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ada 3 pangkat 5. Terus misalkan ini, faktornya tuh 6. Semuanya 6 kan? Kita tinggal hitung 6-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini ada 6 pangkat 7. Dan rumusnya itu ya gini, A pangkat N berarti A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Itu. Terus kalau misalkan bilangan negatif gimana? Misalkan A pangkat min M. A pangkat min M itu sama dengan 1 per A dipangkatin M. Jadi pokoknya kalau misalkan ada negatif di sini, si basisnya, ini namanya basisnya itu dijadiin 1 per. Dan 1 pernya ini baru dipangkatin sebanyak M kali. Gitu. Dan kalau misalkan ini pangkatnya 0, pasti hasilnya 1. Misalkan 10 pangkat 0. Atau 27 pangkat 0. Atau 37 pangkat 0. Atau berapapun itu yang pangkatnya 0, pasti hasilnya 1. Nah, kita masuk contoh ya. Ini basis 3. Tapi ini pangkatnya tuh ada minusnya. Karena ada minusnya, kita harus bikin basisnya itu jadi 1 per 3. Baru kita tulis lagi pangkatnya 3. Negatifnya hilang ya, karena minusnya udah dijadiin 1 per. Terus ini gimana? Berarti 1 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Ya udah, perkalian biasa aja. 1 kali 1 kali 1, 1. 3 kali 3 kali 3 itu 27. Ini juga sama nih. Nah kan ini, kalau misalkan dari 3, dijadiin 1/3. Kalau misalkan di sini udah sebuah pecahan, 4/6, kita balik. Jadinya 6/4. Tuh, ini jadi 6/4. Karena ini ada minusnya ya. Terus karena udah dibalik, jadinya pangkatnya 2 aja gitu. Ini 6/4 dikali 6/4, tinggal kali biasa aja, 36/16. Kalian kalau harusnya bisa disederhanain sih, bagi 4 ya. Bagi 4, 9, bagi 36 bagi 4, 9, 16 bagi 4, 4. Nah, pi. Pada tahu kan pi itu apa? Pi itu bisa ditulis sebagai 22/7 atau 3,14 sekian. Nah, tapi karena ini udah pangkat 0 nih, bilangan apapun yang pangkatnya 0, pasti hasilnya 1. Jadi nggak usah banyak mikir lagi. Tinggal jawab aja 1. Terus kita masuk ke sifat bilangan berpangkat. Jadi ada 5 sifat yang penting. Ini yang pertama, kalau misalkan pangkat basisnya harus sama nih. Tapi pangkatnya pangkatnya beda, tapi ini dikaliin. Jadi A pangkatnya itu jadi M tambah N. Kalau misalkan pembagian, basisnya sama, pangkatnya beda, dan dibagi jadi M kurang N. Tapi di sini M-nya harus lebih besar daripada N. Nah, sekarang bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Udah A pangkat M dipangkatin N lagi, itu jadinya pangkatnya itu jadi perkalian M kali N. Nah, sekarang ada 2 basis, A sama B. Di dalam kurung, dia dipangkatin. Ini jadi semuanya harus dipangkatin sama
pangkat itu sendiri ya. Jadi A pangkat M, B pangkat M. Sama aja halnya kayak pembagian. Kalau pembagian juga kan ini A per B. Beda basisnya, tapi di dalam kurung berpangkat yang sama. Berarti ini juga A pangkat M, B pangkat M. Tapi di sini B-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena pecahan itu bisa dibilang rasional kalau misalkan pangkatnya penyebutnya penyebut itu yang bawah bukan 0 gitu. Kita contoh, ini basisnya sama, pangkatnya beda, dan dikali. Jadi ini 3 basisnya, terus 2 ditambah 3. 3 pangkat 5. Ini kan karena angkanya masih agak relatif kecil gitu ya, jadi kita bisa kaliin. 3 kali 3, 9, kali 3, 27, kali 3 lagi 81, kali ini 243. Itu 243. Tapi kalau misalkan udah 3 pangkat 15 gitu, kalian cukup sampai di sini aja, nggak usah dijumlahin lagi. Nih, 6 basisnya sama, pangkatnya beda, dan dibagi. Jadi 6, 7 kurang 5. Pangkat 7 kurang 5. Jadi 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berapa? 36. Terus yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Jadi 2 pangkat 6. Ini tuh 6 tuh 2 pangkat 2 kali 3 gitu. Dan ini 2 pangkat 6 juga masih bisa nih kita hitung sendiri. 2 kali 2, terus 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi 8. Kali 2 lagi 16. Kali 2 lagi berapa? 32. Kali 2 lagi 64. Tapi kalau misalkan udah 2 pangkat 100 gitu, nggak usah. Bisa dijumlahin lagi. Terus, A pangkat 7. Ini basisnya beda, tapi dipangkatin yang sama. Ini sebenarnya kalau angka sih bisa ya kalian tulis 7 kali 3, 21 pangkat 2 gini. Cuman sekarang kita mau belajar tentang sifat-sifatnya. Jadi kita masukin aja 7 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini 49 dikali 9. Berapa tuh? Ini hasilnya 2. Berapa sih? 441. Ini juga nih sebenarnya bisa aja kita langsung tulis 8 per 4 kan 2. 8 bagi 4 tuh. 2 pangkat 2. Ini tuh 4. Tapi karena kita lagi mau belajar sifat, jadi kita tulisnya 8 kuadrat per 4 kuadrat. Ini tuh 64 dibagi 14. Yang hasilnya sama aja, 4 gitu. Pokoknya dijadiin 8 pangkat 2, 4 pangkat 2. Ini juga 7 pangkat 2, ini 3 pangkat 2. Itu. Masuk ke akar. Akar itu apa? Akar itu kebalikannya dari bentuk pangkat. Kayak perkalian sama pembagian, pertambahan sama pengurangan gitu kan. Mereka punya kebalikannya sendiri-sendiri. Misal ini sama pembagian. Akar juga, pangkat juga sama. Yang pangkat 2 bisa dibalikin sama akar. Misalkan nih, kayak gini nih, akar 25 itu sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 kuadrat atau 5 kali 5 itu sama dengan 25. Ini 169. Berarti yang faktor pengaliannya sama itu berapa? Kan 13 kali 13, 169. Terus ini akar 144. Akar 144 itu bisa kita tulis berapa, ayo? Ini tuh 12 kuadrat. Karena 12 kali 12 itu 144. Terus ini akar, yang di dalam akar tapi hasilnya 15 berapa nih? Ya, bisa kita lihat dengan 15 kuadrat. Tuh, jadi 15 kuadrat itu 225. Dan akar-akaran 1 sampai 10 atau kalau bisa lebih bagus 20 itu kalian ingat ya, dan di sini udah aku kasih tabel tapi buat sampai 10 kuadrat doang. Ini harus diingat guys. Nah, kan ini cuman kalau misalkan kita ingat nih, kalau kita ingat semuanya, kita bisa ngerjain akar-akaran. Misalkan 256 ini menurut yang aku hafal ini tuh 16 maaf. Tapi kalau misalkan udah besar kayak gini angkanya, kita harus gimana Kak? Kita ngitungnya gimana? Masa kita harus hafalin semua bilangan? Enggak. Jadi kita tuh punya cara nih ya. Caranya itu, pertama, tulis 729. Kita bagi
angkanya itu pokoknya sisain 2 angka di nyisain 2 kita bagi deh pokoknya. Jadi ada 2 angka sisa gitu. Nah, terus kita ngelihat dulu nih pertama yang di depannya. Itu yang paling mendekati pangkat berapa sih? Kalau misalkan 1 kali 1 masih 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9. Oh, 9 udah kelewatan, berarti kita pakainya yang 2 kali 2. Baru kita tulis lagi di sini 4. 2 kali 2 berapa? 4 kan. Terus kita kurangin, 7 kurang 4, 3. Nah, yang ini yang gak diapa-apain langsung turunin aja, 3, 2, 9. Terus, tahap selanjutnya adalah ini yang pangkat ini kita jumlahin 2 kali 2, terus sekarang kita 2 tambah 2. Kita tulis kayak gini nih, 4 titik-titik dikali titik-titik. Maksudnya apa? Ini tuh 4-nya dapat dari sini, 2 tambah 2, 4. Titik-titiknya diisi pakai apa? Titik-titiknya itu diisi dari pangkat yang belakangnya itu 9. Yang pangkatnya belakang 9 itu bisa 3, bisa 7, ya kan? Kalau ini 9, pangkat 3 kuadrat itu 9, 7 kuadrat itu 49. Dan, nah titik-titik ini bisa kita masukin ini nih, masukin ini, 4, titik-titiknya misalkan kita isi 3. Ini hasilnya berapa? 1, 2, 9. Kalau misalkan, dan kita tujuannya buat dapetin angka ini. 4, kita sekarang isi titik-titiknya pakai 7 kali 7. Ini hasilnya 329. Jadi, jawaban akhirnya adalah si bilangan ini sama yang titik-titiknya. Jadi, ini tuh hasilnya 27. Coba nanti kalian coba sendiri yang ini. 5, 3, 2, 9. Dan sekarang kita masuk ke merasionalkan penyebut akar. Kenapa harus dirasionalkan? Karena bentuk akar itu bukan irasional. Dan namanya penyebut itu harus irasional gitu kan. Harus rasional. Nah, perasionalan penyebut akar ini ada 2 bentuk. Yang pertama ada yang bentuknya ini cuma A per akar itu sendiri. Yang kedua ini ada bawahnya juga sebuah ada negatif, ada positifnya gitu. Jadi kita harus merasionalkannya. Nah, bentuk 1 itu karena kita cukup kalikan dengan akar itu sendiri. Akar misalkan ini A per akar B. Nah, jadi kita cukup kaliin dengan ini. Kali sekawan namanya. Ini kita kaliin dengan akar B per akar B. Kenapa akar B per akar B? Karena bilangan apapun itu, jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, dia hasilnya bakal 1 kan. Dan perkalian dengan 1 itu tidak mengubah arti gitu kan. Apapun itu dikaliin dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri gitu kan. Nah, jadi kita cukup kalikan A ini, bilangan ini dengan akar B per akar B. Terus ya udah kita kaliin aja. A dikali akar B, karena akar ini sebuah variabel, jadi ini udah nggak usah disederhanain lagi. Ini udah jawaban akhirnya gitu kan. Dan akar B kali akar B itu sama dengan B. Kan akar gitu ya, pokoknya akar B dikali akar B itu sama dengan bilangan itu sendiri, jadi akarnya hilang gitu. Nah, jadinya udah deh, ini hasil akhirnya A akar B per B, atau bisa kita turunin akarnya jadi A per B akar B gitu. Dan sedangkan kalau bentuk 2, misalkan di sini ada C per min akar A kurang akar B gitu. Kita kaliinnya dengan kebalikannya ini. Lihat, di sini kan min akar A dikurang akar A dikurang akar B. Jadi kita kaliinnya dengan yang akar A plus akar B. Kalau misalkan di sini ya positif, di sini yang negatif. Tapi ini akar A akar B-nya tetap sama gitu. Dan kita tahu kan kalau misalnya nih A tambah B, A min B sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini udah rumus ya. Ini emang udah dari sana kayak gini gitu. Dan karena di sini jadinya tuh kan kebalikan ya kan. Di sini akar A min akar B. Di sini akar A plus akar B. Jadi bisa kita ini langsung aja jadi A min B. Ini caranya ya, cara nuruninnya. Cuman kalau misalkan kalian bisa hafal itu jauh lebih bagus. Ini tinggal ilangin akarnya.
hilangin aja nih akarnya, terus dikurangin akar ini juga hilang gitu loh. Dan kalau atasnya cukup kalian tulis aja di sini C-nya kan dapat dari sini nih. Terus ya udah tulis aja per ini dikali akar A tambah akar B. Kan ini nggak bisa diapa-apain lagi ceritanya gitu. Kita masuk ke contoh. Jadi kalau misalkan yang pertama, kan ini nggak ada positif, nggak ada negatifnya kan, cuman akar 4 itu sendiri. Jadi bisa kita tulis dengan 3 akar 4 dikali, gimana yo? Akar 4 dikali akar 4. Per akar 4 gitu. Atas kali atas, 3 akar 4. Bawah kali bawah, hilang akarnya. Karena akarnya ada 2 kan, jadi hilang. Nih. Dan akar 4 ini kan bisa kita, akar 4 itu berapa coba? 2 kan? Dikali 2. Terus ini 4. Ini bisa disederhanain. Sama-sama dibagi 2. Ini sisa 1, ini jadi 2. Jadi 3/2. Dan kalau misalkan yang kedua nih, kalau misalkan contoh yang kedua, dia ada positifnya nih. Jadi kita harus gimana? Ngerasionalinnya itu dengan cara kali sekawan. Kali sekawan tapi ini hilang, ganti tanda. Jadi ini 1 min akar X per 1 min akar X gitu. Yang atas langsung tulis ulang aja. Akar X. Dan yang bawah itu, ingat ini jadi 1 kuadrat. Karena ini kan tandanya beda. Tapi angka depan belakangnya itu sama. Jadi tinggal pangkatin aja, tapi jadi negatif. Jadi, gimana sih? 1 kuadrat jadi 1. Dikurang akar X kuadrat, jadi X doang. Akar hilang gitu. Nih, sama kayak ini ya, sama kayak yang tadi. Pakai rumus yang ini. Jadi A kuadrat minus B kuadrat gitu. Ini jadi 1 kuadrat minus akar X kuadrat. Jadi kayak gini deh. Dan karena ini udah hasilnya X kayak gini nih, jadi udah ini hasil akhirnya. Coba satu lagi ya. Ini gimana Kak? Atas bawahnya ada akar-akarnya juga. Tapi gak apa-apa kalau yang atas itu kita gak usah pikirin. Yang kita pikirin itu cuma bawahnya. Jadi ini tetap aja 3 per akar X min 6 dikali sekawan lagi. Tapi ingat tandanya harus beda. X tambah iya benar 6. Yang atas kita tulis ulang aja. 2x tambah 3 dikaliin ya. Akar X tambah 6. Bawahnya ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Jadinya X. Akar X dikuadratin X. Pangkatnya akarnya hilang. Terus 6 kuadrat jadinya 36. Udah deh selesai. Gini hasil akhirnya. Kecuali kalau kalian mau ngejabarin ini gak apa-apa. Tapi kayak gini juga gak apa-apa. Gitu deh. Dan mungkin pertemuan kali ini segitu aja. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan malu bertanya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.